semuanya, perkenalkan saya Sarah Divani Adrina dengan NIM 21105241038 semester 2 Program Studi Teknologi Pendidikan B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. And this is Learning Tricks. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tips for teacher to handle virtual classes with prescriptive management. So, enjoy this video! Sebelumnya, apa sih prescriptive management itu sendiri? Nah, menurut salah satu tokoh yaitu Donald Tosti, prescriptive management ini adalah sebuah cara untuk menentukan sebuah kurikulum yang akan ditetapkan dan digunakan pada sebuah pembelajaran itu sendiri. Nah, keterkaitan prescriptive management ini dengan pengelolaan pembelajaran yaitu bagaimana pendidik berperan untuk memberikan sarana-prasarana ataupun fasilitas kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran sesuai kurikulum dan kesepakatan bersama. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berkaitan dengan kata efek, dan efektif sendiri berarti menimbulkan akibat, manjur, berhasil, dan berlaku. Selanjutnya, efisien merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan meminimalisir pengeluaran sumber daya. Lalu kita langsung saja masuk ke topik, bagaimana sih prescriptive management dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisiensi jika konteks pembelajaran dilaksanakan secara daring selama 1 tahun. Kalau teman-teman tahu atau mungkin merasakan nih, pembelajaran daring terasa membosankan bukan? Atau mungkin beberapa dari kalian sudah lelah, rasanya sudah jenuh harus belajar daring seharian. Tunggu dulu, mungkin itu bukan salah dari kalian. Bisa jadi pengelolaan pembelajaran secara daring dilaksanakan kurang maksimal. Sebelumnya, mari kita soroti dulu nih beberapa masalah yang sering terjadi ketika pembelajaran daring. Yang pertama mungkin dari segi siswa. Siswa cenderung malas dan bosan, siswa kehilangan motivasi belajar, hingga terjadinya learning loss. Dan dari segi pendidik, yang masih terlihat hingga saat ini, yaitu masih banyak pendidik yang belum menguasai media daring, sehingga pembelajaran yang dilakukan cenderung monoton, dan itulah yang membuat siswa merasa bosan. Nah, friend, bagaimana sih mengatasinya menurut prescriptive management ini supaya pembelajaran tetap efektif dan efisien walaupun dilaksanakan selama 1 tahun secara daring? Yang pertama, kunci dari kelancaran proses pembelajaran adalah pendidiknya. Ya, menjadi pendidik yang menarik tentu akan digemari oleh siswa. Nah, untuk menjadi pendidik yang menarik atau kalau zaman sekarang bisa dikatakan gaul atau klop dengan siswa, kita harus bisa mengikuti kemajuan teknologi dan mahir menggunakan media. Dan setelah mampu menggunakan media, otomatis siswa akan terkesan nih. Dalam pelaksanaan sebuah pembelajaran tentunya terjadi beberapa tahap ya friend, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Nah, dalam kegiatan pendahuluan, cobalah menjadi pendidik yang mampu menarik peserta didik. Mungkin bisa dimulai dengan menyapa atau mengadakan kuis berbasis game di awal pembelajaran sebagai pretest kecil-kecilan agar peserta didik tertarik untuk belajar tentunya kan. Nah, dari kuis tersebut peserta didik juga akan penasaran nih dengan materi yang akan diberikan. Mungkin apabila memungkinkan berikan sedikit hadiah sebagai rewards untuk peserta didik. Nah, selanjutnya bisa kalian berikan motivasi kepada peserta didik supaya mereka menganggap belajar kali ini menyenangkan, serta buat kesepakatan dengan peserta didik mengenai apa yang akan dilakukan selama pembelajaran. Dalam kegiatan inti, teman-teman bisa nih menerapkan tahap eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Buatlah peserta didik merasa nyaman dengan mengeksplorasi melalui platform virtual. Mungkin bisa diadakan sesi tanya-jawab agar kelas virtual hidup, sehingga mereka mencari dan mengeksplorasi apa yang ditanyakan oleh kalian di internet. Nah, setelah peserta didik mengeksplor pengalaman baru yang ia temukan dalam dunia maya, cobalah untuk menjelaskan dan memberikan penegasan atau mengkonfirmasi apa pengetahuan yang telah didapat oleh peserta didik. Dan yang terakhir, dalam kegiatan penutup pembelajaran, pendidik yang menarik tentu tidak akan menutup dengan mengghosting peserta didiknya, betul? Nah, maka dari itu, cobalah untuk mengevaluasi ulang hasil belajar dan berikan penekanan akhir sebagai penutup. Lalu tutup dengan menarik serta berikan motivasi kepada peserta didik untuk pertemuan selanjutnya.
Nah, dengan terorganisirnya situasi di kelas virtual ini, maka pembelajaran akan berjalan secara efektif dan efisien. Harapannya, peserta didik tidak ada lagi yang makan sambil kelas, ngechat gebetan, atau bahkan tidur ya, friend. Semua akan semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran daring. Nah, jadi itulah bagaimana prescriptive management dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien jika konteks pembelajaran dilaksanakan secara daring selama 1 tahun menurut pendapat saya. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan ya karena habis lebaran. Terima kasih, see you on another video, bye!